Senang menemui saudara kembali. Saudara, tentunya saudara sudah sering mendengar tentang kata malaikat. Namun, saudara-saudara, ada hal-hal yang kontroversial tentang malaikat ini. Misalnya, ada malaikat yang kawin dengan gadis-gadis, kemudian melahirkan anak-anak raksasa. Itulah saudara salah satu contoh yang kontroversial. Dan yang kontroversial lainnya yang akan saya sampaikan dalam video ini. Saudara-saudara, sebelum melanjutkan video ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikuti video-video saya berikutnya, silahkan yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe pada laptop atau pada HP saudara. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita melihat hal-hal yang kontroversial tentang malaikat ini. Malaikat itu bisa kawin. Seperti di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 6 ayat 4. Dikatakan demikian, pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya. Ketika anak-anak Elohim, yang dalam bahasa Ibraninya Beni Ha Elohim atau istilahnya malaikat, menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa atau raksasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama. Itulah saudara-saudara, kenyataan bahwa masyarakat dihebohkan dengan berita kok bisa lahir raksasa-raksasa seperti itu. Itu kejadiannya saudara-saudara, karena malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Elohim, memberontak kepada perintahnya, kemudian mereka turun ke bumi, mengambil gadis-gadis yang diinginkan, dan akhirnya lahirlah keturunan mereka, keturunan yang disebut manusia hibrid, manusia raksasa yang berbeda dengan orang-orang biasanya. Itulah saudara-saudara kenyataan bahwa malaikat itu bisa kawin. Bagaimana dengan sekarang? Bisakah malaikat itu juga melakukan hal sama dengan masa lalu seperti itu? Bisa juga saudara-saudara. Kemudian malaikat itu berjenis kelamin, seperti yang tertulis di Daniel 9 ayat 21. Dan sementara aku berbicara dalam doa, maka sosok Gabriel yang telah aku lihat dalam penglihatan pada permulaan menyentuhkan dalam kelelahanku, kira-kira waktu persembahan sajian petang hari. Saudara-saudara, kata sosok dalam bahasa Ibrania adalah Ish, yang artinya pria. Ini menunjukkan saudara, kebanyakan malaikat itu pria atau berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, malaikat itu juga makan. Adam dan Hawa makan makanan yang tersedia di Taman Eden sebelum jatuh dosa dan diusir keluar dari Taman Eden. Demikian juga saudara, para malaikat makan makanan yang ada di Samayim atau di sorga. Seperti kata kitab Tehillim atau Mazmur 78 ayat 25. Orang-orang makan roti malaikat. Ia mengirim makanan yang berlimpah-limpah kepada mereka. Saudara-saudara, malaikat adalah makhluk roh. Adam dan Hawa ketika di Taman Eden sebelum jatuh dosa juga makhluk roh. Dan Yahweh menyediakan semua buah-buahan yang ada di taman itu untuk dimakan oleh Adam dan Hawa. Malaikat-malaikat sama saudara, juga makhluk roh. Dan makan apa yang disediakan di sorga atau Samayim atau di tempat malaikat itu ada. Makanannya apa? Makanan yang disediakan oleh Elohim yang tidak disebutkan di sini. Tapi ada makanan yaitu roti surga. Kemudian malaikat menghukum Mesir. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 78 ayat 49. Dia melepaskan panah murkanya, nyala api dan kegeraman.
dan kesesakan pada mereka dengan mengutus malaikat malapetaka. Saudara-saudara yang menyatakan anak-anak sulung baik manusia atau hewan pada masa pembebasan Israel dari Mesir, itulah yang dilakukan adalah kematian. Anak-anak sulung itu siapa yang melakukan, saudara? Malaikat-malaikat yang diutus Elohim Yahweh untuk menghabisi mereka. Jadi malaikat bisa melakukan pembunuhan, menghukum atas perintah Yahweh Elohim yang mereka taati sembah. Kemudian adanya malaikat wanita, khususnya wanita-wanita Ibrani itu berkerudung seperti 1 Korintus 11 ayat 10. Sehubungan dengan itu, seorang wanita wajib untuk mengenakan otoritas di atas kepalanya. Nah, otoritas di atas kepala itu disebutkan adalah kerudung oleh karena para malaikat. Itulah yang terjadi, saudara. Ini kejadiannya seperti yang saya katakan yang di awal tadi. Orang-orang, perempuan-perempuan yang tidak berkerudung kemudian dihampiri oleh para malaikat, kemudian dikawini. Nah, dengan kerudung ini, menurut 1 Korintus 11 adalah sebagai otoritas, sehingga malaikat itu harus berpikir banyak untuk mendekati para wanita ini. Malaikat juga disembah. Kita tidak boleh menyembah kepada malaikat, tetapi ada sekte tertentu atau sebagian orang yang menyembah para malaikat. Seperti Kolose 2 ayat 18. Jangan ada orang yang menggagalkan kemenanganmu dengan seolah-olah merendahkan hati menyembah malaikat-malaikat. Kenyataannya ada, saudara. Ya, di dunia ini ada sampai sekarang yang menyembah malaikat. Nah, istilah lain dari malaikat-malaikat ini, saudara, dalam cerita-cerita rakyat disebut dewa. Ada yang menyembah dewa Dionysius, ada yang menyembah dewa Artemis, dewa Nimrod, dewa Baal. Ya, semua yang disebutkan tadi adalah istilah lain dari malaikat. Dan mereka itu, saudara, sungguh-sungguh nyata. Malaikat akan dihakimi umat pilihan Yahweh seperti 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat? Jangankan lagi urusan hidup sehari-hari. Ini menunjukkan apa, saudara? Umat milik Yahweh dalam Yeshua harusnya mengurus masalah-masalah hidup di antara mereka sendiri, bukan minta pada luar mereka yang tidak mengenal kebenaran Yahweh. Diselesaikan sendiri. Karena apa? Kita umat milik Yahweh itu diberi kuasa bersama Yesua nanti menghakimi para malaikat. Luar biasa, saudara-saudara. Haleluya. Malaikat punya bahasa khas. Seperti 1 Korintus 13 ayat 1. Jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku telah menjadi gong yang berdegung atau canang yang gemerencang. Saudara-saudara, ada bahasa manusia, ada bahasa lidah, ada bahasa malaikat. Malaikat adalah makhluk roh. Mereka saling berkomunikasi dengan bahasa khas mereka sendiri yang tentunya kita tidak mengerti kalau tidak dibuat mengerti oleh para malaikat. Karena itu kalau para malaikat menjumpai manusia, dia akan menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia itu yang bisa dimengerti, sehingga malaikat itu bisa menyampaikan maksud-maksud yang disampaikan kepada mereka. Malaikat bisa menyamar seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 2. Janganlah lupa akan keramah tamahan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Ini, saudara, malaikat bisa menyamar sebagai orang yang tua, orang yang perlu belas kasihan, tapi juga ada orang yang nampaknya pakaiannya kotor, penampilannya tidak bagus. Kalau dilihat itu menakutkan atau enggak enak ya dilihat.
Tapi jangan lupa saudara, malaikat bisa menyamar untuk menguji kasih kita, untuk menguji bagaimana tanggapan kita terhadap mereka yang direndahkan oleh dunia ini. Saudara-saudara, oleh karena itu diajarkan kepada siapapun itu, orang tinggi, rendah, sedang, orang-orang yang tidak terpandang, kita harus beramah tamah. Saudara-saudara, selanjutnya hal yang kontroversial tentang malaikat ini adalah malaikat tidak maha tahu. Seperti 1 Petrus 1 ayat 12. Yang sekarang telah diberitahukan kepadamu melalui mereka yang telah menginjili kamu oleh Roh Kudus yang telah diutus dari surga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat sangat ingin menyelidikinya. Orang yang penuh Roh Kudus dikaruniai karunia manifestasi Roh Kudus, menyatakan hal-hal yang di luar pengetahuan umum, pengetahuan manusia. Para malaikat pun tidak tahu, saudara. Tapi orang yang dikaruniai Roh Kudus mengerti hal-hal yang dikaruniakan, diberitakan oleh Yahweh Elohim. Dan malaikat tidak serba tahu. Malaikat tahu hanya yang disampaikan, diutuskan oleh Yahweh Elohim. Itulah saudara-saudara, jadi kita perlu bersyukur kepada Bapa. Malaikat bisa berdosa, seperti 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jika Elohim tidak berbelas kasihan atas malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia malah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Saudara, Tartarus atau Abysos, tempat malaikat itu dihukum, adalah menyatakan, saudara, bahwa malaikat-malaikat telah berdosa. Contohnya adalah 200 malaikat pengawas yang dipercaya Elohim Yahweh untuk mengatasi dan mengarahkan tingkah laku manusia, malah mereka menyeleweng, mengkhianati Yahweh Elohim, dan mereka mengambil keputusan sendiri mengawini gadis-gadis itu, sehingga lahirlah dari mereka manusia hibrid, raksasa-raksasa disebut Nephilim, sehingga 200 malaikat dan pengikutnya yang lain harus dihukum. Itu contohnya, saudara-saudara. Dan tidak semua malaikat taat. Ada malaikat yang memberontak, dan itu disebut malaikat berdosa. Juga ada malaikat yang berdosa ini dirantai, saudara. Malaikat itu roh kok bisa dirantai, seperti dikatakan dalam Yudas 1 ayat 6. Dan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, telah ia ikat dengan rantai abadi dalam kegelapan yang paling gelap untuk penghakiman pada hari besar nanti. Saudara-saudara, kitab Yudas ini menyatakan malaikat yang berdosa telah diikat dengan rantai, berarti tidak bisa bergerak. Tapi besok, saudara, suatu saat nanti malaikatnya akan dibebaskan untuk mengacaukan dunia, untuk mencelakai banyak orang. Dan itulah, saudara-saudara, tapi kenyataan bahwa malaikat yang roh adanya pun bisa dirantai. Rantainya bentuknya apa? Rantainya juga hal yang tidak bisa kita lihat, karena itu adalah roh dalam alam roh. Itulah, saudara-saudara, yang terjadi. Malaikat bisa membunuh manusia. Wahyu 9 ayat 15. Maka keempat malaikat itu yang telah dipersiapkan untuk jam dan hari, bulan dan tahun itu dilepaskan agar membunuh sepertiga umat manusia. Malaikat yang roh adanya, saudara, seperti di Mesir dulu. Malaikat El Maut membunuh orang-orang, yaitu anak-anak sulung, baik itu manusia atau makhluk yang lain, dibunuh. Itu pekerjaan malaikat yang diutus Yahweh. Di akhir zaman juga malaikat diutus untuk membunuh sepertiga umat manusia. Dengan cara bagaimana, saudara? Itu alam roh yang kita tidak tahu. Ya, termasuk bisa juga malaikat ini menggunakan virus-virus jahat untuk membunuh manusia dengan cepat, sehingga sepertiga umat manusia cepat mati bersamaan. Saudara-saudara, malaikat bisa berperang. Seperti pada Wahyu 12 ayat 7. Dan terjadilah peperangan di surga. Mikael dan para malaikatnya berperang melawan naga itu.
naga itu berperang bersama para malaikatnya. Istilah naga itu adalah juga kata setan, atau yang kita lihat di sini adalah malaikat yang berdosa, yang menyatakan mereka itu perang. Judulnya naga itu juga ada di surga, tapi perang dengan Mikael, penghulu malaikat-malaikat kudus. Akhirnya apa, saudara? Naga atau yang disebut Satan ini harus bersama malaikatnya terlempar di bumi. Inilah, saudara, kenyataan malaikat itu tidak kudus semua, saudara, dan mereka bisa melakukan peperangan. Seperti ini, saudara. Kalau di bumi ini, kalau saudara melakukan doa kelepasan untuk orang-orang yang diikat roh-roh jahat, maka ketika saudara mengusir demi nama Yesua roh-roh jahat itu, apa yang terjadi, saudara? Yang bergerak adalah ketika kita katakan, hai roh jahat, ya roh najis, roh bisu tuli, keluar dari orang itu. Apa yang terjadi, saudara? Malaikat-malaikat Yahweh yang rohaninya itu akan mengusir roh itu, roh najis dari orang itu. Roh najis itu tidak akan diam saja, akan melawan. Sehingga terjadilah manifestasi pada orang itu. Ada yang bergelimpangan, jungkir balik, memukul-mukul dirinya, dan seterusnya. Dan setelah itu, roh najis kalah, keluar dari orang itu. Itu yang mengusir bukan kita berkuasa, tapi atas nama Yesua, para malaikat yang roh adanya itu berperang melawan roh jahat, dan roh itu akan keluar. Jadi roh jahat akan berperang dengan para malaikat karena kita mengucapkan dengan nama Yesua, dan malaikat yang melayani kita akan bergerak. Itulah, saudara, kenyataan dalam hidup ini. Nah, ini gambar-gambar ilustrasi para malaikat. Ya. Malaikat berdosa atau si naga Satan mengerti kitab suci, saudara. Ya, seperti Matius 4 ayat 6. Dia berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Satan ini, saudara, yang menawarkan kepada Yesua mengambil ayat-ayat itu dari kitab Tehillim atau Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Jadi mengerti kitab suci, yang mengerti kitab suci bukan hanya manusia, bukan pendeta, evangelis, dan seterusnya, saudara, tapi malaikat pun mengerti kitab suci. Ya, itulah yang terjadi, saudara. Kalau setan gimana? Setan pun tahu. Ya, si naga itu tahu kitab suci. Oleh karena itu, saudara, kita sendiri sebagai umat kudus milik Yahweh tentunya harus suka merenungkan kitab suci dari Beresit sampai dengan kitab Geryana. Kalau kita umat kudus Yahweh hanya membaca kitab suci sebagian-bagian saja, kalah, saudara. Kalau ditipu dengan Satan ini, kita nggak ngerti. Kalau kita sudah baca semua ayat-ayat kitab suci, pastilah kita tahu kalau ditipu Satan. Dan Yesua tahu ditipu Satan ini ketika mengambil kitab Tehillim. Apa yang dilakukan Yesua? Ya, dia tahu, ada tertulis juga. Jadi setan kalah karena sama-sama mengerti kitab suci, dan setan akan kalah. Malaikat bisa dilihat oleh binatang, seperti dalam kitab Bilangan 22 ayat 23. Dan keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan, dan sebilah pedang terhudus di tangannya, dan keledai itu menyimpang dari jalan itu. Ya. Nah, itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Keledainya melihat malaikat, tapi penunggangnya Biliam nggak ngerti. Karena malaikat itu roh. Jadi kalau malaikat itu roh, itu bisa menunjukkan kepada siapa yang dituju. Misalkan ada dua orang, kalau malaikat itu menunjukkan pada yang satu, yang satunya nggak melihat. Karena malaikat roh itu bisa mengambil wujud, bisa membuka mata manusia sehingga melihat, ke yang lain tidak melihat. Itu di alam roh, saudara. Saya sering mengalami itu. Saya melihat, yang lain tidak. Ya kayak diam saja, supaya mereka tidak ketakutan atau prasangka buruk. Jadi ini, saudara, contohnya
keledai pun binatang bisa melihat. Saudara juga mungkin dengar kisah-kisah yang lain, kuda yang ditunggangi tidak mau jalan terus karena apa? Melihat sesuatu di depannya. Makhluk roh, saudara. Melihat makhluk roh. Penunggangnya nggak ngerti, sehingga hewan itu disabet-sabet terus supaya jalan. Tetap nggak mau, karena takut. Ya itulah saudara yang terjadi di alam ini. Malaikat bisa mengendalikan binatang, seperti Daniel 6 ayat 22. Elohimku mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, hingga mereka tidak membinasakan aku. Ini kenyataan, saudara. Ya, orang tidak bisa melihat malaikat menutup mulut singa. Tapi di alam roh itu terjadi, saudara. Singa bisa tinggal malaikat yang roh adanya itu, sehingga Daniel bersama singa yang lapar tidak menerkam. Karena apa? Dihalangi atau dibungkam oleh malaikat itu. Tapi ketika Daniel diambil, orang yang pengkhianati masuk situ, karena sudah ditinggal malaikat, langsung aja diterkam itu. Malaikat bisa memasuki mimpi. Matius 1 ayat 20 misalkan. Dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi. Seramanya berkata, Yosef anak David, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Roh Kudus. Tidak semua mimpi itu dari Elohim, saudara. Tidak semua mimpi itu kebenaran. Tapi malaikat bisa berbicara kepada seorang melalui mimpi. Oleh karena itu, ujilah segala sesuatu dalam roh dan firman Elohim. Nah, malaikat bentuknya seperti apa? Bisa berbeda-beda sesuai kehendak malaikat itu sendiri mau mewujudkannya dalam bentuk apa. Malaikat bisa menyembuhkan orang, Yuhanes 5 ayat 4. Sebab dalam sesaat seorang malaikat turun ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, lalu orang yang pertama kali masuk setelah goncangan air itu, ia menjadi sembuh apapun penyakit yang dideritanya. Ya, mengapa malaikat bisa? Ya, karena diutus oleh Yahweh Elohim, tentunya diberi otoritas untuk menyembuhkan. Malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya, seperti Kisah 12 ayat 7, 10. Maka tampaklah malaikat Yahweh berdiri dan seberkas cahaya bersinar di dalam ruangan itu, dan sambil menepuk bahu Petrus, ia membangunkannya sambil berkata, bangunlah dengan cepat. Dan rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Dan setelah melalui penjagaan yang pertama dan yang kedua, tibalah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota, yang terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Dan setelah keluar, mereka menelusuri sebuah lorong, dan tiba-tiba malaikat itu menarik diri daripadanya. Itulah saudara, belenggu patah, gerbang besi bisa terbuka sendiri. Manusia mungkin tidak melihat, tapi di alam roh malaikat itu kan membuka, ya, mematahkan dan seterusnya. Dan itu yang terlihat, saudara. Dan malaikat dari jarak jauh pun bisa mengendalikan, sehingga rantai bisa putus, gerbang bisa terbuka. Kemudian malaikat bisa mengubah wujud mereka sendiri, seperti 2 Korintus 11:14. Dan tidak heran karena Satan sendiri menyamar, ya, sebagai malaikat terang. Kita melihat, saudara, Satan, malaikat yang jatuh, malaikat berdosa, bisa menyamar, ya, yang dalam Yohania Matisu berubah wujud, ya, sebagai malaikat terang, dari gelap pada terang. Ya, itu biasa dalam dunia roh, seperti itu bisa terjadi. Setan pun bisa mengambil rupa macam-macam, saudara. Bisa menyamar sebagai suami, bisa menyamar sebagai anak, bisa menyamar sebagai orang gila, bisa menyamar sebagai burung, bisa menyamar sebagai makhluk ular, dan seterusnya. Itu adalah malaikat, saudara-saudara. Kenyataannya itu, malaikat gelap bisa menyamar jadi malaikat baik, nampak terang, padahal itu adalah malaikat kegelapan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga.
Malaikat menjaga dari tulah. Saudara-saudara, malapetaka tidak akan menimpa engkau dan itulah atau tulah tidak akan mendekati kekemahmu. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu. Perhatikan, para malaikatnya untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Sebab ia telah mengasihi aku karena dia telah mengenal namaku. Itulah saudara, di dalam kitab Tehillim, kitab Mazmur 91 saudara-saudara. Ayat 10, 11, kemudian ayat 14. Saudara bisa baca di situ bagaimana jaminan perlindungan dari Yahweh bagi orang yang mengenal nama Yahweh, mengasihi Yahweh. Jadi ini bukan semua orang Kristen, bukan semua pendeta atau evangelis. Kalau mereka tidak mengenal nama Yahweh, tidak mengasihi Yahweh, ya sama saja. Nah, kalau misalnya memanggil nama selain Yahweh, yang mereka kenal itu selain Yahweh, mengasihi yang mereka anggap sang pencipta tapi bukan Yahweh, itu tidak termasuk dalam perlindungan ini, saudara. Hanya orang yang mengenal nama Yahweh, yang mengisi Yahweh, yang dapat penjagaan dari para malaikat itu, dari tulah-tulah, dari virus jahat apapun, itu tidak bisa mengenai orang itu. Bahkan virus itu tidak bisa mendekat ke kemah orang itu. Mengapa? Karena malaikat Yahweh menjagainya. Tidak kelihatan karena makhluk roh, tapi itu berfungsi menjagai. Jadi kita bersyukur dijagai, saudara-saudara. Ada malaikat yang menjagai kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan tindakan untuk mengandalkan peralatan dan manusia. Tapi kita harus mengandalkan bahwa jaminan Yahweh, asuransi yang sempurna ini adalah dinyatakan terbukti dalam kehidupan kita. Kalau ada tantangan, banyak virus tulah terjadi di lingkungan kita. Kita ditantang ini, mau bisa percaya mengandalkan Yahweh dengan firman-Nya itu atau takut. Kalau takut kita melecehkan firman ini dan kita akan mengalami yang kita takutkan. Tapi kalau kita bersyukur, bersuka cita, tidak ketakutan, tak karena percaya dengan ini, sehingga sikap kita tenang, nyaman, aman, biasa. Ya, kita membuktikan bahwa Yahweh yang berfirman itu menggenapinya. Haleluya. Malaikat itu makhluk roh, saudara-saudara. Diutus oleh Yahweh untuk menyertai, menjagai, melayani orang-orang yang sudah ditebus, dibeli dengan darah Yesus, dan mereka yang akan beroleh keselamatan. Jangan takut, saudara. Menyadari atau tidak, umat kudus milik Yahweh senantiasa disertai para malaikatnya. Karena itu jangan takut dan khawatir setiap ada kejadian alam atau wabah atau tulah melanda dunia, sebab itu memang